Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raka di konten SWR episode yang keempat. Dan di video kali ini, saya akan membahas mengenai bank digital. Tapi bentar, bukannya mengenai bank udah pernah kita bahas di episode 1 ya? Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih? Oke, untuk yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai bank digital. Jadi, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bank digital itu merupakan suatu bank yang menerapkan digitalisasi terhadap seluruh produk maupun layanan yang mereka miliki, ataupun bank baru yang artinya bank yang baru dibangun, dan mereka tuh ingin menerapkan konsep digitalisasi secara keseluruhannya. Nah, itulah yang disebut dengan bank digital. Kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, jadi apa sih bedanya bank digital dan juga mobile banking yang pernah kita bahas di episode 1? Apakah mereka tuh sama-sama aja, cuman beda penyebutan doang? Tentu keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan dari bank digital dan juga mobile banking yang telah ada di episode pertama, yaitu kita lihat dulu dari kantor fisiknya. Kalau misalkan mobile banking itu kan dia dari bank konvensional ya, tentu saja bank konvensional seperti ini tuh memiliki cabang pusat yang tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Contohnya saja kalau misalkan kita buka website BCA dan melihat lokasi kantor cabang pusat yang ada di BCA, itu pasti banyak banget tersebar dimanapun itu. Sementara kalau misalkan kita lihat bank digital itu di antara dia memiliki kantor pusat, jadi cuma ada satu doang, ataupun dia tidak memiliki kantor pusat sama sekali, yang artinya dia beroperasi secara digital, yang artinya keseluruhannya tuh online. Nah, selain itu kita melihat juga perbedaannya dari aplikasinya. Kalau misalkan kalian ingin bisa mengakses mobile banking, jadi kan mobile banking itu tuh adalah sebuah layanan tambahan ketika kalian membuka rekening nih di bank konvensional. Setelah itu kalian ingin bisa mengakses mobile banking, ya kan kalian harus daftar dulu tuh, dibikin rekeningnya di bank konvensional di cabang kantor pusat yang terdekat, baru kalian bisa mengakses mobile bankingnya. Sementara kalau misalkan bank digital, kalian tuh bisa mengaksesnya melalui langsung dari aplikasinya ataupun websitenya. Kalian tinggal daftar, memasukkan data diri, dan kalian juga tinggal melakukan tanda tangan secara digital, dan kalian bisa menggunakan bank digital tersebut. Nah, yang berikutnya perbedaannya yaitu biaya administrasi pada mobile banking dan juga bank digital itu berbeda. Kalau misalkan mobile banking itu kan biasanya bergantung dengan kartu yang kalian ambil kan, biaya administrasinya entah itu gold, platinum atau yang lain itu kan pasti berbeda-beda. Sementara kalau misalkan di bank digital itu memakan biaya administrasi yang cukup rendah dan terkadang pun gratis gitu, tergantung dari bank digital yang kalian gunakan. Selain itu juga menawarkan bunga tabungan yang lebih besar, sekitar 3-5%, dan kalau misalkan bank-bank konvensional tuh tidak menawarkan bunga tabungan yang sebesar itu. Nah, yang selanjutnya transfer antar bank di bank digital itu biasanya gratis antar bank ya. Sementara kalau mobile banking itu kalau misalkan kita udah beda bank pasti kena charge untuk biaya pengirimannya, entah itu 2.500 ataupun yang lainnya. Nah, setelah saya sebutkan keuntungan-keuntungan yang kompetitif dari bank digital ini, tetap saja bank digital memiliki syarat dan ketentuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Dan setiap bank digital yang ada di Indonesia ini memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Di sini saya akan menggunakan Bank Jago sebagai salah satu contoh dari banyaknya bank digital di Indonesia yang kita akan lihat fitur-fitur apa saja yang disediakan pada aplikasi Bank Jago. Kita udah masuk di aplikasi Bank Jagonya, dan kalau misalkan kalian belum login atau belum mendaftar menggunakan akun di Bank Jago kalian, di sini Bank Jago memiliki dua bank, yaitu Bank Jago yang biasa dan juga ada Bank Jago Syariah. Nah, karena di sini saya belum memiliki akun Bank Jago, maka saya akan membuatnya terlebih dahulu. Sekarang saya udah masuk di
main menunya atau menu utama dari aplikasi Bank Jago ini, kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Bank Jago ini. Yang pertama itu yang paling atas ada kantong utama dan di bawahnya ada nomor rekening. Jadi kalau di Bank Jago ini namanya bukan rekening ya, tapi kantong utama. Dan di samping kanannya itu ada total saldo yang saya punya di rekening Bank Jago saya. Kemudian di bawahnya itu ada transfer dan bayar. Ketika kita klik, maka akan menampilkan beberapa menu seperti untuk transfer antar Bank Jago, transfer menuju bank lain, dan juga top up e-wallet seperti Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay, maupun DokuWallet. Setelah itu pun kita bisa top up pulsa maupun untuk mengisi ulang data yang ada di handphone kita. Setelah itu juga kita bisa membayar tagihan seperti token PLN, PLN pasca bayar, PLN non-taglis, internet dan TV, telepon pasca bayar, kartu kredit, air, dan juga cicilan yang lainnya. Selain itu juga di Bank Jago kita bisa zakat maupun sedekah, yang dimana kita tinggal mengisi saja nominal zakat yang akan kita keluarkan melalui organisasi Basnas, Dompet Duafa, maupun Rumah Zakat. Begitupun untuk yang sedekah. Di sini ada 3 pilihan sedekah, yaitu untuk bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, atau bantuan anak yatim. Selanjutnya ada fitur scan QRIS yang penempatannya itu ada di samping kanan dari transfer dan bayar. Di sini ada shortcut ya, sudah pasti fungsi shortcut itu untuk mempermudah kita menuju menu yang akan kita klik gitu ya. Di sini sudah kalau defaultnya itu sudah ada Jago Amal sama Jago Rame-Rame. Nah, untuk menambahkan shortcutnya kita tinggal klik saja yang tambah shortcut dan tinggal tambahkan saja shortcut mana yang mau kita tambahkan. Seperti contohnya di sini saya ingin menambahkan buat auto budgeting. Nah, ketika diklik di sini akan muncul buat auto budgetingnya. Dan ketika ingin menghapusnya tinggal klik yang edit. Setelah itu di sini tinggal klik yang silang. Setelah itu hapus dan klik selesai, maka akan menghilang. Dan kita akan melihat fitur yang berikutnya, yaitu fitur kantong yang disediakan oleh Bank Jago. Di sini kita bisa menghubungkan GoPay dengan Bank Jago yang kita miliki, maupun bisa menghubungkan Bibit. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan deposito yang bisa mendapatkan bunga hingga 5,25% per tahunnya. Nah, di sini juga kita bisa membuat kantong lebih dari satu. Contohnya saja tinggal klik saja yang buat kantong. Di sini ada kantong pribadi dan juga kantong bisnis. Untuk kantong pribadi itu ada banyak pilihannya seperti kantong bayar, menabung, deposito, kantong terkunci. Untuk dana darurat ada, kurban ada, jalan-jalan, arisan, maupun kantong berbagi. Nah, untuk bisnis, pilihannya hanya satu, yaitu kantong bisnis. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat kantong pribadi, yaitu menabung. Kita klik saja yang menabung. Di sini kita tinggal beri nama kantongnya itu apa. Di sini saya pilih saja yang tabungan. Dan kita bisa juga mengcustomize background-nya, entah itu warna pink, warna ungu, warna biru, warna hijau, dan yang lainnya. Di sini saya pakai warna hijau aja. Dan tinggal langsung klik buat kantong. Maka nanti di fitur kantong ini akan bertambah yaitu tabungan. Dan jika kita klik fitur kantong tabungannya ini, di sini kita bisa tambah uang, bisa juga pindahkan uang dari kantong satu ke kantong yang lainnya. Nah, di sini juga ada fitur kunci kantong yang dimana ketika kita mau mengaktifkan fitur kunci kantong ini, kita harus memiliki saldo minimum sebesar 100.000. Jadi fungsinya kantong kunci ini atau kunci kantong ini yaitu supaya kantongnya ini terkunci gitu ya, supaya kita tidak bisa menggunakan dananya tuh secara bebas dan bisa kita atur juga sampai kapan kantong ini terkunci. Ya, ini cocok buat kalian yang mau nabung dalam jangka panjang gitu ya, kayak misalkan kalian ngumpulin uang buat beli rumah impian, buat jalan-jalan gitu ya. Ini kunci kantong ini sangat bermanfaat untuk digunakan. Setelah itu juga ada buat target. Nah, di sini tuh kita bisa customize targetnya tuh, kita nabungnya tuh mau sampai dapat berapa sih. Di sini target minimumnya yaitu sebesar 100.000, bisa 100.000, bisa 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Setelah itu juga ada fitur buat auto budgeting, yang dimana
fungsi dari fitur auto budgeting ini akan otomatis dari kantong utama mentransfer atau memindahkan saldo ke rekening atau ke kantong yang telah kita buat ya. Salah satunya contoh kantong tabungan ini. Misalkan kita mau memotongnya 20.000 dari kantong utama kita. Tinggal kita klik kantong utamanya, dan di sini karena otomatis kita bisa memberikan jadwalnya sesuka hati kita gitu. Entah itu frekuensinya mau harian, mau mingguan, mau bulanan ataupun tahunan. Dan di sini juga bisa selesai sesuai tanggal yang kita custom ataupun ingin selamanya aja gitu. Jadi terpotong dan akan masuk ke kantong yang lain dari kantong utama. Dan ini juga cocok untuk orang yang lupa gitu ya untuk mau membayar sesuatu, jadi bisa langsung masuk ke kantong-kantong yang udah kita customize atau kita buat di fitur kantong di Bank Jago ini. Selanjutnya kita move ke fitur transaksi. Nah, fitur transaksi ini sebenarnya sama aja sih kayak fitur yang tadi, yang di pertama tuh yang di beranda ada bayar dan top up kalau nggak salah, tapi di sini di Bank Jago dibikin ada khusus untuk mereka gitu, jadi supaya nggak ribet-ribet lagi kan. Kalau tadi harus klik bayar dan top up, habis itu menunggu lama, harus scroll lagi. Nah, kalau di sini tinggal klik yang transaksi yang ada di bagian tengah, di sini bakal muncul semua gitu transaksi-transaksi yang akan kita lakukan, entah itu top up e-wallet, transfer bank, top up pulsa dan data, dan juga yang lainnya. Sama lah kalau kita klik fitur yang lainnya tuh, sama aja kayak yang tadi ada di fitur beranda. Dan iya, di sini juga kita bisa untuk membuat kartu debit Bank Jagonya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada kartu Visa, yaitu untuk transaksi offline dan online maupun pembayaran internasional kalau Visa. Setelah itu juga ada kartu yang jenisnya GPN. Nah, kalau GPN ini digunakan untuk transaksi offline dan juga transaksi domestik atau dalam negeri doang gitu ya. Setelah itu juga ada kartu Visa yang digunakan untuk transaksi online saja dan juga pembayaran internasional, yang dimana kalian tinggal memilih saja salah satu kartu yang ada disediakan di sini, dan ketika klik kalian akan mendapatkan kartu fisiknya. Dan tata cara pengirimannya yaitu kalian tinggal memasukkan nama kartu di aplikasi ini, tipe kartunya mau apa, kemudian nanti akan disuruh memasukkan alamat tempat tinggal kalian yang akan dikirimi kartu pesanan kalian. Fitur berikutnya yang disediakan oleh Bank Jago yaitu ada fitur kontak, yang dimana sudah pasti fitur kontak ini adalah untuk menyimpan nomor rekening ataupun mungkin nomor handphone yang biasa kita top up untuk Dana maupun GoPay. Kita tinggal menekan saja icon plus yang ada di samping kanan kontak, dan kita tinggal pilih saja mau menambah nomor rekening Bank Jago kah, Bank Jago teman kita, entah itu mau menambahkan nomor rekening bank lain, entah itu bank kita yang selain Bank Jago ataupun bank teman-teman kita, dan juga ada e-wallet yang telah tadi saya bilang. Bisa langsung ditambahkan di fitur kontak yang ada di Bank Jago ini. Fitur yang berikutnya yaitu ada fitur lainnya, yang dimana di sini ya untuk melihat akun kita, akun yang digunakan oleh kita, terus nama kita, dan di sini juga ada diberitahu yaitu sisa kuota gratis. Maksudnya tuh sisa kuota kita untuk transfer dan top up ke berbeda bank gitu ya. Selain Bank Jago itu kuota gratisnya disediakan hanya 25 saja, dan untuk tarik tunai di ATM itu kuotanya hanya 3 saja. Nah, di sini kita coba buktikan ya bakal beneran gratis atau enggak buat transfer ke selain Bank Jago. Kita balik dulu ke transaksi. Di sini kita akan klik yang bank transfer. Di sini pilihan bank saya itu Bank BCA, dan saya akan mencoba untuk mentransfernya. Nah, di sini saya tinggal memasukkan saja nominal berapa yang akan saya transferkan ke bank BCA yang saya miliki. Misalkan saja saya transfer semuanya aja ya, yaitu 20.000. Dan seperti biasa, untuk minimum transfernya yaitu 10.000. Kita tinggal klik lanjut saja. Kita tunggu loadingnya. Dan benar aja, Bank Jago itu gratis untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke bank selain Bank Jago. Dan dengan catatan, kalian hanya bisa mengirimnya selama 25 kali saja untuk yang gratis. Di sini kita tinggal klik kirim sekarang, dan kita tinggal memasukkan PIN yang telah kita buat ketika kita mendaftarkan akun kita di Bank Jago. Nah, di sini sudah berhasil tertransfer
dari Bang Jago ke ATM BCA saya. Oke semuanya, mungkin cukup sekian aja informasi yang bisa saya sharing kepada kalian semua. Semoga informasi yang saya sharing kepada kalian semua ini bisa bermanfaat dan juga berguna untuk kalian semuanya penikmat dan penonton setia dari konten SWR ini. Sampai jumpa semuanya, saksikan terus episode-episode yang lain dari konten SWR ini. Saya Raka, have a nice day. Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih?